Anda tentu sering mendengar kalimat-kalimat semacam ini. Obat warna coklat itu apa sih, Mas? Atau obat lalat buah itu apa ya? Atau obat untuk membunuh ulat kubis itu apa? Saya tertarik dengan kata obat pada video-video tadi, yang sebenarnya menunjuk pada pestisida untuk mengendalikan jenis organisme pengganggu tanaman tertentu, entah itu serangga, bakteri, tumbuhan liar, jamur, dan sebagainya. Lalu, mengapa saya membuat video ini? Alasannya sebenarnya sederhana sekali. Saya terus terang merasa terganggu dengan pengungkapan pestisida sebagai obat. Jadi, tujuan bahasan pada video ini adalah untuk meluruskan anggapan keliru tentang pestisida sebagai obat yang sering terjadi di masyarakat. Dan ya, tidak ada niatan yang lain. Saya akan mengawali bahasan ini dengan menunjukkan beberapa definisi tentang pestisida dan obat, juga tentang kegunaannya, sehingga Anda bisa memahami perbedaan prinsip di antara keduanya. Berikutnya saya akan menunjukkan fakta dari hasil kajian yang menunjukkan bahwa pestisida adalah benda berbahaya yang bersifat meracun dan berpotensi merusak lingkungan karena membunuh hewan-hewan bermanfaat semacam penyerbuk, pengurai, musuh alami, bahkan ikan dan hewan-hewan besar lain yang sebenarnya itu tidak terkait langsung dengan lahan pertanian, tetapi mereka akhirnya juga ikut menderita. Kata pestisida itu terdiri dari dua kata dasar, yaitu pes yang artinya organisme yang merugikan, dan sida atau side, yaitu imbuhan kata yang diletakkan di akhir kata dasar yang artinya adalah bahan pembunuh. Oke, mari kita lihat arti kata pestisida menggunakan situs ini. Perhatikan artinya. Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh serangga yang merugikan, hewan-hewan kecil, tumbuhan liar atau biasa kita sebut sebagai gulma, dan organisme yang tidak dikehendaki oleh manusia. Kemudian kalau kita merujuk pada situs ini, maka pestisida itu adalah bahan yang digunakan untuk mencegah kehadiran, membunuh, mengusir, atau menghentikan aktivitas hama. Atau jika digunakan pada tumbuhan, misalnya tumbuhan liar atau gulma, maka pestisida ini bisa berperan mengatur, mengganggu proses fisiologis, bahkan mematikan tumbuhan tersebut. Pestisida juga disebut sebagai penstabil nitrogen. Kalau merujuk pada situs ini, definisinya adalah semua bahan atau campuran bahan yang dapat mencegah atau mengganggu proses nitrifikasi, denitrifikasi, penguapan amonia, atau penghasilan urease pada bakteri tanah. Atau dengan kata lain, penstabil nitrogen itu adalah bahan yang mengganggu proses alamiah yang dilakukan oleh bakteri tanah untuk mengubah amonium nitrat dan urea menjadi senyawa yang bisa digunakan kembali oleh tumbuhan. Jadi prinsipnya, pestisida digunakan untuk membunuh atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang, mari kita beralih ke kata obat. Menurut situs Natural Cancer Institute, obat atau drug itu adalah bahan selain bahan makanan yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, memperlakukan, atau menurunkan gejala dari penyakit atau kondisi yang tidak normal. Jadi prinsipnya, obat itu adalah bahan kimia yang digunakan untuk menyembuhkan atau membuat kondisi pasien itu lebih baik. Nah, sudah paham kan bahwa pestisida dan obat itu memiliki kegunaan yang berlawanan. Pestisida adalah bahan pembunuh, sedangkan obat dibuat untuk menyembuhkan atau menyehatkan. Setelah diaplikasikan, molekul pestisida akan mengalami nasib sebagai berikut. Jika pestisida kita aplikasikan ke tumbuhan, maka sebagian partikelnya itu akan menempel ke permukaan jaringan, dan sebagian lagi akan terserap ke dalam jaringan. Sisi baiknya, penyerapan partikel ini menurunkan residu atau sisa pestisida di lingkungan dan sekaligus mencegahnya untuk mengkontaminasi air. Tetapi menjadi berbahaya jika kita mengkonsumsi buah atau jaringan tumbuhan lain yang masih mengandung residu tersebut.
Partikel yang menempel di permukaan jaringan juga bisa berbahaya bagi organisme bukan target. Jika ada organisme yang kebetulan hinggap atau malah makan jaringan tersebut, maka residu tersebut akan ikut termakan dan bisa teracuni. Berikutnya, pestisida yang kita gunakan untuk membunuh organisme tanah, contohnya herbisida, itu memiliki nasib yang berbeda. Partikel-partikel pestisida itu akan terikat pada butiran tanah. Kekuatan ikatan antara partikel pestisida dengan tanah dipengaruhi oleh sifat dan konsentrasi pestisida itu sendiri. Contohnya, herbisida paraquat dan glifosat dikenal lebih mudah terikat erat dengan partikel tanah jika dibandingkan dengan jenis pestisida yang lain. Tekstur tanah juga diketahui mempengaruhi kekuatan ikatan tadi. Tanah yang kaya bahan organik atau bertekstur lempung akan lebih mudah mengikat partikel pestisida dibandingkan tanah pasiran karena memiliki total luas permukaan yang lebih tinggi. Partikel pestisida yang terikat erat pada partikel tanah tadi itu tidak akan bergerak kemana-mana, kecuali partikel tanah ini tererosi oleh air dan berpindah ke tempat lain. Maka si molekul pestisida tadi juga akan ikut berpindah. Biasanya pestisida ini akan terangkat ke permukaan air, menuju sungai, dan akhirnya sampailah ke danau atau laut. Disitulah pestisida ini berpotensi meracuni organisme yang hidup di air atau organisme yang tergantung pada mereka. Perjalanan pestisida juga bisa mengarah ke bawah. Misalnya ketika air hujan itu membawanya ke bawah, menuju air tanah, dan tentu saja bisa meracuni air tadi. Semenjak pestisida itu dimanfaatkan oleh manusia, banyak catatan tentang dampak buruknya pada lingkungan. Saya akan memperlihatkan pada Anda beberapa kasus yang kemudian membuat orang itu menyadari bahwa pestisida ini berbahaya. Kasus pertama terjadi pada tahun 1950-an di Sarawak dan Sabah Utara, ketika Organisasi Kesehatan Dunia itu berupaya untuk mengendalikan malaria di wilayah tersebut. Cara yang dipilih adalah dengan menyemprotkan DDT untuk membunuh nyamuk, si vektor malaria. Hasilnya nyamuk kemudian memang terkendali dan masyarakat pun gembira dengan hasil ini. Tapi kemudian muncul masalah lain yang tidak terduga. Atap rumah masyarakat yang sebagian besar itu masih berupa daun rumbia, perlahan-lahan hancur karena dimakan oleh ulat. Nah, ternyata penyebabnya itu adalah matinya tawon parasitoid si ulat akibat terpapar oleh DDT. Jadi populasi ulat ini kemudian berkembang pesat karena tidak ada parasitoid yang sebelumnya selalu mengendalikan populasi mereka. Masalah lainnya muncul. Nyamuk yang tersisa dan sudah terpapar oleh DDT itu dimakan oleh tokek. Dan pada gilirannya tokek ini juga dimakan oleh kucing. Hasilnya, kucing-kucing mati secara massal. Kematian kucing ini kemudian menyebabkan populasi tikus berkembang pesat dan memunculkan masalah baru, yaitu berkembangnya penyakit pes dan tipes. Kasus berikutnya adalah menurunnya populasi elang bondol, burung gagah yang jadi simbol negara Amerika Serikat akibat penggunaan DDT. Kasus ini unik karena sebenarnya DDT itu tidak berdampak langsung pada si elang. Menurut penjelasan para ahli, DDT yang digunakan di lahan-lahan pertanian itu akan mengikuti aliran air menuju ke laut. Partikel DDT ini kemudian masuk ke tubuh plankton, yang lalu dimakan oleh ikan kecil, dan selanjutnya dimakan oleh ikan yang lebih besar. Dan akhirnya ikan-ikan besar ini dimangsa oleh si elang. Menurut kajian, DDE yang merupakan hasil metabolit dari DDT dianggap sebagai bahan yang bertanggung jawab mengganggu pertumbuhan dan perkembangan si elang. Salah satunya, senyawa ini menyebabkan telur elang ini memiliki cangkang yang lebih tipis sehingga mudah pecah. Akibatnya populasi elang ini menurun drastis pada saat itu. Tetapi para ahli itu sebenarnya masih memperdebatkan kesimpulan ini. Kemudian pada tahun 1970-an, DDT dilarang digunakan. Dan hasilnya, populasi elang ini bisa naik kembali. Nah, hasil ini menyadarkan para ahli bahwa salah satu penyebab penting penurunan populasi elang ini bisa jadi memang DDT, meskipun ada faktor penyebab yang lain. Dua kasus terkenal tadi memperlihatkan efek berantai dari peracunan pestisida pada banyak organisme yang sebenarnya tidak ditargetkan untuk dikendalikan dan sering tidak bisa diprediksi sebelumnya. Pestisida juga bisa mempengaruhi kehidupan beberapa jenis penyerbuk. Hewan-hewan penting ini bisa terpapar pestisida melalui dua cara.
Yang pertama, mereka bisa terpapar langsung oleh butiran pestisida yang disemprotkan. Pengendalian tungo, parasit lebah dengan akarisida misalnya, itu berpotensi juga membunuh atau mengganggu kehidupan si lebah sendiri. Yang kedua, hewan-hewan ini bersentuhan dengan residu pestisida yang tertinggal pada permukaan jaringan tumbuhan, atau bisa juga melekat pada serbuk sari dan nektar yang menjadi pakan utama bagi si lebah. Salah satu jenis penyerbuk yaitu bumblebee ternyata diketahui sangat rentan terhadap neonicotinoid, jenis pestisida yang saat ini paling banyak digunakan di dunia. Uniknya, pestisida ini tidak hanya membunuh lebah melalui dosis akut atau letal, tetapi dosis kronik atau subletal pun sudah cukup untuk mengganggu kemampuan si lebah untuk menyerbuki tumbuhan inangnya. Hewan-hewan yang hidup di tanah, baik di atas atau yang meliang di dalam tanah, adalah kelompok organisme yang paling menderita akibat paparan pestisida, terutama yang menargetkan organisme tanah semacam gulma, nematoda, hama akar, rayap, dan patogen tanaman yang hidup di dalam tanah. Beberapa kajian menunjukkan bahwa cacing tanah adalah salah satu hewan tanah yang paling terpengaruh oleh pestisida. Dosis subletal pestisida sudah cukup untuk mengganggu proses fisiologi cacing. Di antaranya menyebabkan kerusakan kutikula, pembengkakan tubuh, pelunakan jaringan tubuh, kerusakan sistem reproduksi, dan gangguan-gangguan yang lain. Gangguan tadi menyebabkan populasi cacing tanah ini menurun. Dan karena cacing tanah ini memiliki peran sebagai pengolah tanah yang sangat penting, maka penurunan populasinya juga berdampak pada keberadaan organisme lain yang tergantung padanya. Kemudian, karena sungai, danau, dan laut menjadi salah satu penampung pestisida, maksudnya pestisida yang disemprotkan di daratan itu pasti mengalir ke sana. Maka hewan-hewan yang hidup di dalamnya pasti juga akan terganggu. Ikan adalah salah satu jenis hewan air yang paling terpengaruh oleh residu pestisida karena hidup mereka itu sangat terikat dengan air. Jadi, ya mau tidak mau mereka harus menerima kondisi air seperti apapun, termasuk jika air tersebut tercemar oleh polutan. Ikan dan hewan air yang lain dapat terpapar pestisida melalui 3 cara. Yang pertama, jika mereka berenang di air yang terkontaminasi pestisida, maka mereka akan terpapar melalui kulitnya. Kedua, pestisida bisa masuk langsung ke dalam sistem pernafasan melalui insang atau ke dalam sistem pencernaan ketika mereka meminum air yang terkontaminasi pestisida. Ketiga, pestisida bisa masuk ke tubuh ikan karena mereka memakan organisme air yang sudah terkontaminasi oleh pestisida, misalnya plankton, arthropoda, atau ikan yang lebih kecil. Dampak pestisida pada ikan bermacam-macam dan dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, dipengaruhi oleh jenis ikannya, yang tentunya itu juga mempengaruhi cara mereka hidup, termasuk cara makan, apakah mereka itu omnivore atau karnivore, kemudian tahap hidup ikan, cara reproduksi, umur ikan, dan sebagainya. Yang kedua, jenis dan konsentrasi pestisida yang mencemari air. Secara umum, pestisida menyebabkan gangguan pertumbuhan atau fisiologi, gangguan perilaku karena efek peracunan pada syaraf, gangguan pernafasan, dan yang paling fatal itu adalah kematian. Akhirnya, saya berharap bahasan ini bisa menambah pemahaman tentang pentingnya berhati-hati menggunakan pestisida. Karena bahan ini sekali lagi bukan obat, tetapi racun yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Setelah kita paham bahayanya, maka kita akan bisa membangun prinsip menggunakan pestisida hanya jika dibutuhkan dan dengan kehati-hatian yang sangat tinggi. Dengan kesadaran semacam itu, kita bisa menyelamatkan banyak makhluk yang tidak berdosa, yang mungkin punya fungsi dan peran penting di alam. Entah itu penyerbuk, pengurai, musuh alami, dan makhluk-makhluk yang lain. Dan hal yang juga penting itu adalah kita bisa menyelamatkan generasi penerus.